Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pendapat Ibnu Abdus Salam terkait dengan apa? Bid'ah. Faqala, kemudian berkata siapa Ibnu Abdus Salam, al-bid'atu adapun yang dinamakan bid'ah. Al-bid'atu adapun yang dinamakan bid'ah fi'luma, yaitu mengerjakan sesuatu dan yang tidak terjadi, tidak ada tidak dikerjakan dan tidak terjadi apa-apa fi asri Rasulillahi, di masanya Rasulullah. Sholat, semoga memberi rahmat Allah alaihi kepada Rasulullah. Wassalamah, dan keselamatan, wajibatan, baik berupa wajib. Contohnya kata Ibn Nahwi seperti belajar bil kitab, dan kitab yang gharib, bacaan-bacaan yang gharib, wasunnati, dan belajar hadis, mimma, dari sesuatu, ya tawaqqafu, yang butuh apa fahmas syariati, yutawaqqafu, yang dibutuhkan, ya yutafa'an, fahmus syariati, apa memahami syariat, alaihi, atas menurut itu Abdus Salam, bid'ah itu apa? Bid'ah adalah kejadian atau perbuatan atau aktivitas yang menyerupai keagamaan yang tidak pernah ada di masa Rasulullah. Kalau ada di masa sekarang, itu namanya bid'ah. Karena itu bid'ah itu dibagi jadi berapa? 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah wajib dikerjakan, seperti menulis Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tajwid, terus belajar nahwu, belajar sorof, belajar tafsir, belajar fikih. Setiap ilmu yang dibutuhkan untuk memahami syariat, maka itu wajib dipelajari walaupun bahasa Inggris umpamanya, karena dibutuhkan menerjemah Quran dan pakai bahasa Inggris umpamanya, maka bisa jadi wajib. Kok bisa bid'ah? Ya karena tidak dikerjakan di masa Rasulullah. Ini contohnya yang apa? Yang wajib. Contohnya bid'ah yang sunnah, yang apa? Yang haram. Sudah pernah kemarin? Kabat Al-Qadariyah, Mad Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Mujassimah, terus dan aliran-aliran sesat yang dianggap sesat oleh MUI, dan juga aliran yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, itu termasuk bid'ah yang haram dan harus kita jauhi. Terus kemudian yang sunnah, wa mandubatan wa muharramatan, baik yang berupa haram, kamat hadis qadariyah, seperti madhab qadariyah, wal jabariyah, dan jabariyah, wal
Mu'tasimah dan mazhab Mu'tasimah. Kemarin sudah dijelaskan. Wa mantubatan dan bid'ah yang sunnah masuk pada pembahasan. Seperti apa? Ka'ihdatsir rubat, seperti mendirikan beberapa pesantren. Wal madarisi, dan beberapa sekolah. Nah, kemudian bid'ah itu kan apa tadi? Ada yang wajib, ada apa lagi? Ada yang haram, ada yang sunnah. Sunnah seperti apa contohnya? Membuat pesantren. Ya bid'ah ya. Mengapa? Di masa Rasulullah nggak ada pesantren itu. Mana ada pesantren itu masa Rasulullah? Ada pondok pesantren, ada masa Rasulullah. Yang ada di Sufah. Belajar agama gak di pesantren dulu, ya langsung tanya kepada Rasulullah, ngaji kepada Rasulullah di mana? Di masjid. Sekarang di mana-mana banyak pesantren. Di bid'ah buat pesantren. Bid'ahnya apa namanya? Sunnah. Membuat sekolah. Ya bid'ah. Mengapa? Di masa Rasulullah itu gak ada sekolah kan? Ya gak ada sekolah. Yang ada ngaji. Di sekolah sekarang banyak materi pelajaran. Ada IPA, IPS, apalagi bahasa Inggris. Bagaimana belajar seperti itu? Ya berarti bid'ah. Bid'ah yang sunnah. Kalau belajar hadis Pak, seperti di kelas ada kurdis, apalagi? Kurdis, ada Quran hadis, apalagi? PAI ya. Itu bisa jadi wajib itu. Bid'ah yang wajib. Tapi kalau pendukung-pendukung itu termasuk bid'ah yang sunnah. Kok bisa bid'ah ya? Karena Rasulullah ya tidak pernah buat pondok, tidak pernah buat pesantren, dan tidak ada anjuran bagi semuanya haram membuat bagi umat-umatku harus buat pesantren, itu ada. Nah, itu membuat pesantren termasuk yang apa? Termasuk yang sunnah. Pengajian seperti ini. Ya, lihat dulu isi pengajiannya. Kalau kajiannya terkait dengan keagamaan, ingin memahami syariat seperti ini ya, gimana ya bid'ah? Tapi bid'ah yang wajib belajar ini. Kok bisa wajib? Karena dibutuhkan dalam syariat Islam. Kalau kita nggak tahu membedakan mana aliran sesat, yang tidak, yang haram, yang makruh, kita akan terjerumus seperti belajar seperti ini ya bid'ah, tapi bid'ahnya sudah wajib. Kalau bahasa Inggris itu ya termasuk bid'ah yang apa? Yang sunnah. Kok bisa? Karena bahasa Inggris itu secara umum dibutuhkan untuk di bidang keduniaan. Karena di mana-mana pun tulisnya bahasa Inggris, ya. Di toko-toko tulisannya bahasa Inggris. Komputer tulisannya aplikasinya bahasa Inggris. HP zaman dulu bahasa Inggris semua, kan sekarang saja HP itu ada bisa gini bahasa. Ini diantaranya contoh bid'ah yang sunnah dikerjakan. Terus wa kullu ihsanin, dan setiap beberapa kebaikan. Wa kulli ihsanin, dan semua beberapa kebaikan. Beberapa sesuatu yang dianggap baik. Lam yahad, yang tidak terjadi apa ihsan fil asril awali, di masa periode pertama. Asril awal itu siapa? Yaitu di masa Rasulullah, itu namanya asril awal. Periode pertama, periode kedua berarti sahabat, ketiga berarti tabi'in, dan selanjutnya. Kalau sekarang ini periode berapa sudah? Abad berapa?
Dan juga termasuk dikatakan bid'ah tapi sunnah dikerjakan setiap hal-hal yang baik itu. Tapi di masa Rasulullah tidak dikerjakan. Di masa sahabat tidak dikerjakan. Contoh, kita mengadakan ibadiyah Maulidun Nabi. Di masa Rasulullah tidak ada Maulidun Nabi. Tapi Maulidun Nabi itu dianggap baik, termasuk kesan. Mengapa? Karena isinya apa? Memuji selawat, membaca selawat kepada Nabi, memuji Nabi, terus apa lagi? Membaca surat-surat pendek. Bagaimana? Ya bid'ah, tapi bid'ah yang sunnah. Mengapa sunnah? Karena dianggap baik. Terus dikatakan bid'ah karena nggak pernah dikerjakan di masa Rasulullah. Lagi tahlilan semuanya. Murid Ibnu Salam ini ya, Ibnu Salam ini. Orang selain Ibnu Salam juga wajib apa? Bukan bid'ah. Murid Ibnu Salam ini ya, seperti tahlilan orang mati meninggal sampai ditahlili sampai 7 hari. Bid'ah ya. Kok bisa bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah dan tidak pernah diperintah. Rasulullah istrinya Khadijah meninggal gak ditahlili sampai 7 hari, putranya mati gak ditahlili, Siti Fatimah juga tidak ditahlili, Abu Bakar juga tidak ditahlili. Kok sekarang kok orang meninggal ditahlili? Berarti gimana hukumnya? Ya bid'ah yang apa? Bid'ah yang sunnah dikerjakan. Mengapa? Karena dianggap baik. Mengapa kok dianggap baik? Karena tahlilan itu isinya apa? Membaca tahlil la ilaha illallah, membaca selawat kepada Nabi, kemudian membaca apa? Membaca Yasin, membaca doa. Apakah ada dari isi acara tahlilan yang tercela? Gak ada. Isinya adalah ibadat semua. Karena itu meskipun bid'ahnya disebut bid'ah sunnah dikerjakan. Contoh lagi ya. Ini masih ingat tahlil. Tahlil mulai kapan ada itu? Tahlil itu ya mulai dari tabi'in ya. Mulai dari pernah ada yang mengatakan tabi'in yang bernama Atta. Nah, itu baru ada tahlil. Terus di Indonesia ini ya, dulu ya masih Nusantara, masih belum masuk Islam, memang setiap orang meninggal memang kan dianjurkan diberi liburan. Dulu di masa Nusantara sebelum Islam masuk Indonesia, setiap orang meninggal memang ada acara sampai 7 hari. Acaranya apa? Kumpul bareng-bareng, tetangga kumpul bareng-bareng. Tujuannya menghibur orang tuan rumah yang meninggal tadi itu biar gak susah. Tapi isinya ya minuman khamr, terus musik-musikan, mabuk-mabukan. Kemudian setelah itu ketika Islam datang, Wali Songo tidak merubah acara 7 hari ketika orang meninggal itu, tinggal isinya yang dirubah. Minuman khamrnya diganti dengan es teh, kopi, teh apa juga? Biji, teh kucu. Terus yang tabuannya, musik-musiknya diganti dengan apa? Dengan tarian. Terus nyanyi-nyanyiannya diganti dengan apa? Diganti dengan baca sholawat. Terus diganti dengan bacaan Yasin. Sehingga yang pertamanya itu bid'ah haram berubah menjadi bid'ah sunnah. Kalau dulu bid'ahnya haram, mengapa kan isinya mabuk-mabukan, perempuan joget, nyanyian? Ya bid'ah.
Bid'ah apa? Haram, bid'ah sesat. Tapi setelah sekarang ketika ada meninggal itu acara 7 harian disita leliasina, dia bid'ah. Tapi bid'ahnya apa? Bid'ah yang sunnah. Mengapa kau tekan bid'ah? Ya iya, karena tidak diajari oleh Rasulullah. Mengapa sunnah? Karena setiap semua yang kandungan di dalamnya itu isinya baik semuanya, isinya baca Yasin, baca sholawat, dan memuji Rasul. Itu sunnahnya. Terus contoh lagi yang disunahkan ya, melafazkan niat. Seperti kalian sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilat qiblati adaan ma'muman billahi ta'ala. Allahu akbar. Talaffuz binniat itu bid'ah. Rasulullah tidak pernah talaffuz binniat. Sahabat juga. Tapi di kitab-kitab fikih itu disunnahkan ya, di antaranya dalam kitab Irsyadul Ibad karya Zainuddin Al-Madibari, sunnah melafazkan niat itu. Mengapa? Biar hati kita mantap. Gimana hukumnya Pak? Sunnah. Bid'ah Pak? Ya bid'ah, tapi bid'ah yang apa? Bid'ah yang sunnah. Mengapa kok sunnah? Biar hatinya tambah mantap. Contoh lagi kalau puasaan, setelah salat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nawaitu shauma qadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Ini melafazkan niat. Bagaimana Pak? Niat itu tinggal di dalam hati. Rasulullah para sahabat tidak pernah melafazkan. Berarti bid'ah Pak? Ya betul bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'ah yang sunnah dikerjakan. Mengapa kok sunnah melafazkan niat ini? Biar hatinya tambah mantap dan juga untuk meninggalkan pada yang lain. Lain ya, banyak contoh-contoh ini. Seperti kalian baca hiddah itu, ya. Hiddahnya apa nih? Tidaknya sholat Jumat ya ma'syiral muslimin, Idul Adha, Idul Fitri, dan juga tidak sholat tarawih. Itu ya bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan di periode pertama di masa Rasulullah. Tapi bid'ahnya itu bid'ah yang sunnah. Mengapa sunnah? Karena baik isinya. Kalau diisi bisu, itu juga baik. Ini diantaranya contoh-contoh bid'ah yang sunnah dikerjakan. Sudah belum? Belum ya? Terus wa makruhatan. Nomor berapa? Nomor bid'ah yang makruh. Wa makruhatan dan bid'ah yang makruh. Kazakhrafatil masajidi, seperti membangun masjid dengan megah. Kazakhrafatil masajidi, seperti membangun masjid dengan megah. Ini juga ada bid'ah makruh dikerjakan. Seperti apa? Membangun masjid cuma pakai mermer, ya kan? Ada lampunya lah, bahkan masjid Madinah itu lebih modern lagi deh. Di Mekah di Madinah itu modern. Bagaimana itu ya bid'ah? Bid'ah apa? Makruh. Bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh. Kok bisa kita Pak? Iya, karena Rasulullah tidak pernah membangun masjid pantai raya gitu. Kalau di masa Rasulullah bangun masjid ya dari kayu, terus atapnya berapa rumah, jadi bawahnya ya langsung tanah, nggak ada granit. Zaman sekarang masjid
Ya, Mantereng. Masjidnya Mantereng, tapi jemaahnya kurang. Gimana membangun masjid seperti itu hukumnya? Tapi bid'ah yang apa? Contoh lagi, merokok. Kalau merokok gimana Pak? Merokok itu kan hilaf ya. Ada yang mengatakan haram ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan nggak apa-apa. Lebih kemana pun merokok Pak? Ya lihat dulu. Jika menurut pendapat yang mengatakan rokok itu haram, berarti hukum merokok itu termasuk bid'ah yang haram. Tapi menurut pendapat merokok itu hanya hukumnya makruh, berarti merokok itu dikatakan bid'ah yang makruh. Tapi menurut pendapat yang mengatakan rokok gak apa-apa sebenarnya, berarti merokok termasuk bid'ah yang dan banyak terjadi. Ada tanya? Ada deh, agak berbuka pertanyaan. Ayo yang tanya terkait bid'ah ini. Ada. Tamim. Ya, belakang. Tapi semuanya dalam merokok itu kan tergantung pintunya. Cuma kalau di sini kan haram. Kalau merokok itu bisa baik. Sekarang hukum aslinya ya, merokok kan gimana tadi? Hilaf. Bisa haram. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa itu asli ijtihad ulama. Kalau sekarang di pondok gimana Pak? Di pondok ada larangan oleh kiai atau khasub, dilarang merokok. Maka gimana? Ya maka jadi haram ya. Haram itu aditi ya. Atau haramnya sunai sebab buatan oleh pimpinan. Kok bisa? Iya karena kita ini oleh Allah diperintah taat kepada Allah, pada Rasulnya dan pada orang yang memimpin. Ati Allah, taatlah kalian pada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada orang yang mengurusi kalian, yang memimpin kalian seperti kiai, ustaz, guru. Sehingga kalau dilarang rokok oleh kiai atau guru, ya maka menjadi haram. Haramnya sebab dilarang itu. Kalau nanti pulang dari sini, dari pesantren dia terserah kembali ibadah dari masing-masing. Sampian ya ketemu dengan saya nanti liburan ya, liburan. Ketemu dengan saya di jalan, Pak dari mana? Anak mau ada rapat. Oh iya Pak, mau kok iya Pak mau libur. Ya mungkin anak itu saya. Bukan wilayah saya. Kalau sampai sudah ada di rumah berarti kewajiban orang tua yang ngurusi kalian. Tapi kalau di sini sih pengurus. Cukup dulu ya. Mungkin pertanyaannya dilanjut di depannya di pertemuan. Karena untuk bid'ah ini akan diterangkan dengan tuntas ya. Bid'ah yang wajib diterangkan tuntas sudah, haram sudah tuntas, yang sunnah tuntas, tinggal yang makruh dan yang mubah. Seperti itu dari kami semoga menjadi manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Assalamualaikum.